Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Aufa Pritama dengan NIM akhir 75. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UTS studi Al-Quran Hadis. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas. Baik, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian dari hadis. Nah, apa sebenarnya hadis itu? Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat beliau. Nah, hadis sendiri menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi untuk menjelaskan dan melengkapi isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam praktiknya sendiri, hadis ini membantu umat Islam untuk memahami ajaran agama secara rinci dan juga mengajarkan tata cara beribadah dan berakhlak serta beraturan kehidupan yang baik. Jika tidak ada hadis, maka ajaran di dalam Al-Quran sifatnya itu hanya akan bersifat umum dan memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, sehingga hadis ini penting untuk dipelajari dan juga diamalkan. Nah, hadis itu memiliki dua bagian utama. Yang pertama ada sanad, dan kemudian yang kedua adalah matan. Nah, sanad sendiri merupakan rantai dari perawi atau periwayat yang meriwayatkan hadis dari generasi ke generasi. Sedangkan matan itu merupakan isi atau teks dari hadis tersebut. Nah, dengan demikian hadis memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, karena hadis ini berisi ajaran dari Nabi Muhammad yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadis itu dilihat dari dua sisi atau dua segi. Yang pertama, ada hadis ditinjau dari segi kuantitas, dan yang kedua merupakan hadis ditinjau dari segi kualitas. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini adalah hadis dari segi kuantitas. Nah, apa sih hadis dari segi kuantitas itu? Nah, kuantitas sendiri berarti jumlah dari perawi atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, dari sisi ini hadis dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada hadis mutawatir, dan yang kedua merupakan hadis ahad. Nah, kita masuk ke pembahasan dari hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil para perawi itu untuk berdusta. Hadis mutawatir itu juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh banyak perawi, dan yang kedua memiliki banyak jalur sanad, kemudian yang ketiga memberikan keyakinan yang kuat. Untuk hadis mutawatir ini memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, sehingga bisa dipastikan kalau hadis ini tuh tidak mungkin ada hadis palsunya, karena diriwayatkan oleh para perawi yang tidak berdusta. Kemudian yang berikutnya adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad merupakan hadis dengan jumlah perawinya itu tidak sebanyak dari hadis mutawatir. Nah, hadis ahad sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hadis masyhur, yang kedua adalah hadis aziz, dan yang ketiga merupakan hadis gharib. Nah, hadis masyhur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi belum sampai mencapai jumlah periwayat dari hadis mutawatir. Dan yang
Kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi di setiap tingkatan sanadnya. Dan yang ketiga merupakan hadis qorib, adalah hadis dengan periwayat oleh 1 orang perawi pada salah satu tingkatan sanad. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke materi hadis yang ditinjau dari segi kualitas. Nah, kualitas hadis itu dilihat dari apakah hadis itu dapat dipercaya atau tidak berdasarkan dari sanad dan matanya. Nah, hadis ditinjau dari segi kualitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis sahih, hasan, dan juga dhaif. Nah, sahih sendiri berarti hadis dengan kualitas tingkat tinggi. Sedangkan hasan berarti hadis yang sanadnya itu bersambung, dan dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih maupun hasan karena salah satu syaratnya itu hilang. Seperti contohnya itu tidak ada sanadnya atau sanad terputus ataupun dari perawinya yang tidak adil, sehingga hadis tersebut tidak masuk ke dalam segi kualitas hadis yang tinggi. Kemudian ada syarat dan pembagian hadis sahih. Nah, syarat-syarat dari hadis sahih atau sebuah hadis itu dikatakan sahih apabila hadis tersebut memiliki sanad yang bersambung, kemudian periwayatnya bersifat adil, periwayatnya bersifat dobit, tidak janggal atau syadz, dan terhindar dari ilat. Oh ya, saya lupa menjelaskan apa itu arti dobit, syadz, dan juga ilat. Jadi, dobit itu merupakan kemampuan perawi untuk menghafalkan hadis dengan sempurna atau menjaga catatan hadisnya dengan cermat sehingga mereka mampu untuk menyampaikan hadis itu kapan saja dan dengan tepat. Kemudian, syadz itu merupakan periwayatan atau pendapat yang bersendirian, seperti menyimpang atau menyelisih dari mayoritas perawi atau periwayat atau atau dari pendapat yang lebih kuat. Dan yang berikutnya merupakan ilat. Nah, ilat itu sifat manusia, sifat yang dijadikan sandaran hukum oleh syara. Nah, berdasarkan pembagian hadis sahih itu dibagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah hadis li zati sahih, yang artinya hadis itu memiliki tingkat kesahihan dengan sendirinya, memenuhi syarat dan tanpa adanya bantuan dari faktor lain. Dan yang kedua merupakan hadis sahih li ghairi, atau hadis yang pada asalnya berstatus hasan li zatihi atau hasan dengan sendirinya, tetapi derajatnya naik menjadi sahih karena adanya dukungan dari dukungan atau penguat dari faktor yang lain. Baik, sekarang kita masuk ke syarat dan pembagian dari hadis hasan. Nah, untuk syarat-syaratnya itu kurang lebih sama, yaitu para perawinya harus adil, kemudian perawinya itu dobit di bawah perawi hadis sahih, dan yang berikutnya adalah sanad-sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan, dan tidak mengandung ilat. Pembagian hadis hasan menurut para ulama ahli hadis juga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah hadis li zati hasan, yang berarti hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5 tadi. Kemudian hadis sahih li ghairi hasan, yaitu hadis dengan sanad yang tidak sepi dari seorang mastur tak nyata keahliannya, bukan pelupa
atau banyak salahnya, dan tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan juga matan dari hadisnya itu baik berdasarkan pernyataan dan juga semakna dari orang lain. Dan di sini ada ditampilkan contoh-contoh dari hadis yang sahih dan juga hasan. Nah, yang pertama adalah contoh dari hadis sahih. Nah, kan hadis sahih tadi dibagi menjadi dua. Jadi di sini saya membuatkan masing-masing contohnya itu dua. Yang pertama, hadis lizati sahih. Contohnya itu ada hadis dari Ibnu Umar Rasulullah SAW yang bersabda, dasar pokok Islam itu ada 5 perkara, yaitu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad merupakan Rasul Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim 37. Kemudian kita langsung saja ke contoh dari hadis hasan. Nah, salah satu contohnya itu adalah hadis lizati hasan, yang berarti dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya ada di dalam neraka. Nah, berdasarkan relevansinya dengan ilmu perpustakaan dan sains informasi, materi yang saya jelaskan ini tentu bisa relevan dengan prodi perpustakaan dan sains informasi. Mengapa? Karena di antara hadis yang ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas, terdapat kesamaan dalam prinsip pengelolaan informasi. Seperti dari segi kuantitas itu, banyak perawi dalam hadis menunjukkan tingkat kepercayaan informasi yang sejalan dengan banyaknya sumber dalam ilmu perpustakaan untuk memperkuat validitas atau validasi datanya. Nah, sementara dari segi kualitas sendiri, jika direlevansikan dengan perpustakaan, itu seperti klasifikasi buku yang juga sama dengan klasifikasi hadis seperti sahih, hasan, dan dhaif, yang dimana mencerminkan proses evaluasi kredibilitas informasi. Dalam pencarian sumber informasi di dalam perpustakaan dan sains informasi juga menggunakan dasar yang akurat dan juga berotoritas. Selain itu, antara keduanya ini memiliki kesamaan dalam sistem, baik dari sistem klasifikasi, dokumentasi, pelestarian, hingga seleksi informasi, sehingga ilmu hadis dapat dipandang sebagai gambaran bentuk awal penerapan sistem pengelolaan informasi yang secara terstruktur dan juga secara ilmiah. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.